Ada ibu-ibu udah melahirkan, gue lupa tepatnya 2 minggu, 3 minggu apa sebulan, tapi nggak bisa bawa pulang bayinya karena ada hutang rumah sakit. Begitu kita cek, ternyata hutangnya gue ingat banget 120.000. Yang buat kita mungkin sekali jajan, ya habis sudah ya. Tapi ternyata buat dia it's like the whole life-nya dia gitu. Mulailah kita ngamen-ngamen, ngumpulin duit, receh segala macam, tebuslah dan akhirnya ibunya bisa pulang. Kalau lo melihat hal yang salah, tapi lo diam, menurut gue itu setuju. Ya. Apa bedanya lo dengan orang yang setuju kalau lo melihat hal salah, ketidakadilan, ini segala macam, tapi lo diam? Ya. Gimana semuanya udah siap? Kita mau membawakan donasi ke Rumah Harapan semua sahabat cinta bersama-sama dengan Bahasa Cinta dari Yayasan Agape Kasih Cinta Indonesia. Ini paket cinta yang luar biasa menyatakan cinta yang dahsyat dan hebat. Yuk, mari! Sahabat cinta, kita langsung cus menuju ke Rumah Harapan karena kita udah janjian sama tim di Rumah Harapan. Pokoknya hari ini pasti mendatangkan cinta yang luar biasa. Karena apa? Kita terus mau menyatakan bahasa cinta kita dengan memberi, menabur dengan penuh sukacita dan penuh rasa cinta, pastinya bahasa cinta. Jadi sama-sama ya kita perjalanan ke sana. Di mana tempatnya ya? Iya sahabat cinta, akhirnya kita sampai di Rumah Harapan Melani. Dan kita bertemu dengan salah satu volunteer di tempat Rumah Harapan Melani. Maaf, dengan siapa Mas? Riko. Dengan Mas Riko, saya dengan Mbak Maya. Dari Bahasa Cinta, kami datang untuk memberikan donasi di Rumah Harapan Melani ini. Mas sendiri jadi volunteer di sini udah berapa lama ya? Kalau saya sendiri sih udah hampir 2 tahunan di sini. Sudah hampir 2 tahunan. Apa sih yang bikin mau memberikan diri untuk bekerja bersama-sama, berbagi kasih buat sesama? Ya karena idealisme kita kan berbagi juga melawan. Kita alihkan gerakan berbagi kita untuk sosial sampai seluruh Indonesia kan. Lebih aksi nyata kita sih. Betul. Jadi kalau punya cinta nggak cuman perasaan aja, harus dengan perbuatan. Luar biasa. Nah, kita mau buka dulu nih donasinya biar bisa dilihat sama-sama. Iya. Dari Bahasa Cinta ini. Terima kasih sebesarnya Mbak. Sama-sama, ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya sebagian orang, tapi apa yang bisa kita berikan kepada sesama, itu tidak berhenti di sini. Saya percaya ini akan menjangkau lebih banyak lagi, dan kegerakan Rumah Harapan Melani lebih besar lagi. Ya, Mas, ini diterima sama Rumah Harapan Melani. Mas, tolong dibantu. Ya, kita main. Mas, biasanya ini satu hari gitu ya, mungkin dalam seminggu gitu, ada berapa banyak donasi yang diterima oleh Rumah Harapan Melani? Kalau sejauh ini sih kita nggak pernah targetin dan nggak pernah nentuin juga satu harinya berapa. Tapi per hari itu pasti selalu ada yang datang. Oke, jadi memang nggak ada target kan, namanya juga orang memberi ya. Tapi setiap hari sahabat cinta selalu ada yang datang dan berbagi cinta di Rumah Harapan Melani ini. Dan ini begitu banyak
donasi ya, itu ada gudang-gudangnya nggak gitu? Maksudnya kan kayaknya kalau satu tempat aja kurang cukup ya Mas Riko ya? Iya. Sejauh ini sih kita punya 3 gudang masing-masing tuh udah kepisah-pisah dari keperluan ibu dan anak, terus obat-obatan sama sembako dan lain-lain itu semuanya udah kepisah. Jadi dikategorikan ya, dipisah itu karena dikategorikan supaya lebih mudah lagi Lebih mudah udah tahu untuk ya. keluar masuknya juga sih. Iya, dan apa namanya tempat ini sendiri udah lama ya? Sudah lama ya. Kurang lebih berapa lama tuh Mas Riko, tahu nggak 14 sejarahnya? tahun jalannya Rumah Harapan ya dari sini. Oh, 14 tahun Sahabat Cinta jalannya Rumah Harapan tuh dimulai dari tempat ini sampai ada 3 gudang masing-masing di mana setiap bantuan atau donasi dikategorikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang. Luar biasa Mas Riko, luar biasa. Nah Mas Riko, buat Mas Riko sendiri ya, dari awal sampai sekarang dengan memberi, dengan berbagi kasih, berbagi cinta bagi begitu banyak orang, buat Mas Riko apa sih yang Mas Riko rasain? Kepuasan. Ya, lebih baik memberi daripada menerima ya, benar. karena hasilnya itu nggak bisa dibayar sama apapun juga ya. Jadi sahabat cinta, jangan pernah berhenti untuk memberi, jangan pernah berhenti untuk menabur bagi setiap orang. Nggak melihat suku, agama, ras apapun, tetapi sesama kita manusia, kita mau terus berikan bantuan. Mas Riko, apakah ada prosedurnya sih bagi orang-orang yang ingin memberikan donasi? Ya, kalau berupa dana tunai itu kan kita punya 2 jalur. Pertama melalui link Kita Bisa dan rekening yayasan kita sendiri. Kalau untuk barang kita ada ketentuan-ketentuannya supaya lebih efektif juga. Jadi kita bisa request ke mereka, misalkan kita lagi butuh apa, stok apa yang sedang menipis segala macam itu kita sampaikan sih. Iya, jadi sahabat cinta ada 2. Kalau mau tunai pasti ada nomor rekening ataupun melalui link Kita Bisa. Link Kita Bisa, itu ya linknya, link Kita Bisa. Dan yang kedua, kalau memberikan donasi berupa barang, pastinya yayasan ini, Rumah Harapan Melani ini ada listnya supaya langsung tepat kepada mereka yang membutuhkan. Jadi nggak random ya sahabat cinta kalau ingin memberikan bantuan ke Rumah Harapan Melani. Nah, yang rutin mendapatkan donasi dari Rumah Harapan Melani ini siapa Mas? Kalau kita kan setiap bulannya buka pengaduan juga, jadi seluruh Indonesia bisa mengajukan kebutuhannya ke kita. Kalau yang rutinnya kita punya rumah singgah sekarang di Solo, kita support mereka, dan ada beberapa kasus pendampingan di rumah sakit yang memang masih rutin dilakukan setiap bulan. Masih rutin dilakukan setiap bulan, rumah singgah di Solo maupun pendampingan di rumah sakit. Ya, luar biasa sahabat cinta. Mas Riko, ini kan nggak sendirian toh, nggak mungkin melakukan pekerjaan yang besar itu. Ini apa namanya, one man ya gitu ya. Nah pasti ada rekan-rekannya, saudara-saudara seperti yang Mas Riko katakan tadi, se-Indonesia. Nah kira-kira Mas Riko tahu nggak nih jumlahnya se-Indonesia tuh ada kurang lebih berapa volunteer sih? Saya tidak bisa pastikan karena semua yang bergerak adalah semua sahabatnya Kamelani, semua fansnya Kamelani. Semua kita bergerak bareng di sini. Yes, makanya bahasa kasihnya, sahabat cinta, apa yang diberikan cintanya tuh bisa sampai ke seluruh Indonesia. Udah nggak kehitung banyaknya, dan bersama-sama kita semua, saya harap sahabat cinta juga terlibat di dalam kegerakan rumah kasihnya Melani ini ya, Rumah Harapan Melani. Mas Riko, terima kasih banyak, kita bisa ngobrol-ngobrol, dan saya percaya sahabat cinta dimanapun mereka berada pasti juga bangkit rasanya untuk berbagi kepada saudara-saudari kita sebangsa dan setanah air. Diterima ya, mohon diterima semua yang kita udah berikan. Terima semuanya dan akan saya sampaikan ke yang memang membutuhkan. Amin. Dan semoga bermanfaat untuk mereka semua. Amin, amin. Terima kasih banyak ya. Sampai kita ketemu lagi Mas Riko. Ya, sampai kita ketemu lagi dengan Mas Riko sahabat cinta. Terima kasih Mbak. Mari. Sahabat cinta, akhirnya kita ketemu sama mamanya yang empunya dari Rumah Harapan Melani. Melani Subono, ini dia orangnya. Tadi kita... Keselin ya? What? Kejelang.
Tadi kita udah ke Rumah Harapan Mel dan ketemu sama Mas Riko dan kita udah kasih donasinya ke sana. Luar biasa, sempat ngobrol-ngobrol ya, punya volunteer yang punya. Saya rasa bukan kesetiaan itu ada karena cinta, karena gairah. Dan Mas Riko sendiri ngomong tadi bahwa yang bikin dia puas, yang dia bikin dia apa ya, rasa konten di dalam hidupnya karena dia memberi. Itu dia. Jangan mati sebelum berguna, itu tagline-nya Rumah Harapan. Harus, karena hidup tuh kesempatan. Matinya sekali, hidup setiap hari itu. Asik, sahabat cinta. Nah, kita mau nanya nih, kenapa sampai Rumah Harapan Melani itu jadi? Apa alasan di balik itu? Sebenarnya awalnya tuh gue nyontek, it wasn't an original idea. Oke. Waktu itu nyontek dari Oprah dan Ellen, mereka bikin movement namanya Make a Wish. Jadi mewujudkan harapan-harapan orang. Iya. Indonesia itu kan kedonder sama sinetron dan pencitraan-pencitraan orang yang wah berbuat harus besar, harus mahal. Nah gue tuh pengen mematahkan itu gitu. Nah kita memulai 15 tahun lalu itu di bangsal-bangsal rumah sakit tuh deket-deket Jakarta doang. Oke. Yang kita cari pertama orang yang benar-benar nggak mampu, kedua yang kasarnya udah tinggal menghitung jam. Itu orang dewasa atau anak-anak? Siapa Kalau aja? bisa anak-anak. Fokus kita yang paling kasihan sebenarnya lansia dan balita sih. Oke, kan, itu yang dia paling sahabat cinta. kasihan. Iya. Nah, ternyata begitu kita mulai jalan, permintaan mereka tuh kasarnya tuh receh banget. Gue pengen punya baju warna ini, gue pengen ngerayain ulang tahun, gue pengen ketemu si A, B, C. Yang lo nggak butuh duit banyak, Oke. but you give them such happiness. Dan biasanya nggak lama setelah itu terwujud, mereka meninggal, mereka pergi. Wow. Jadi, tapi they died happily. Iya. Akhirnya tuh jadi sesuatu yang nagih. Nah, mulai jalan 2-3 tahun kan mulai tuh medsos kencang, Twitter, Facebook, Iya. ya kan? Gue memanfaatkan fans-fans gue, pengikut-pengikut gue. Musik gue itu kan dari dulu musik yang bukan menjual cinta atau apapun ya, tapi ayo berguna, ayo lo bergerak, ayo Iya. kita harus berbuat Pesannya sesuatu. jelas ya. Pesannya jelas gitu. Nah, gue selalu bilang sama mereka, percuma lo ngafalin lirik lagu gue, tapi lo nggak melakukan apa yang gue bilang. Betul. Akhirnya mulai tuh, gue ingat banget kasus pertama di luar Jakarta itu adanya di Prabu Mulih, Palembang Jalan Darat sekian jam lah. Itu yang lapor fans juga. Oke. Ada ibu-ibu udah melahirkan, gue lupa tepatnya 2 minggu, 3 minggu apa sebulan, tapi nggak bisa bawa pulang bayinya karena ada utang rumah sakit. Begitu kita cek, ternyata utangnya gue ingat banget 120.000. Yang buat kita mungkin sekali jajan, Ya, habis that's it. sudah ya. Tapi ternyata buat dia is like the whole life-nya dia gitu. Mulailah kita ngamen-ngamen, ngumpulin duit, receh segala macam, tebuslah dan akhirnya ibunya bisa pulang. Dari situ mulai membesar, orang yang follow gue, mulai se-Indonesia sampai luar Indonesia, jadilah hari ini Aceh sampai Papua sampai luar negeri, ya gerakan kita ada. Jadi Rumah Harapan itu yang gue sebut rumah adalah Indonesia. Harapan adalah hak semua orang. Jadi Rumah Harapan itu bukan, kalau orang nanya Rumah Harapan rumahnya di mana ya? Indonesia. Rumah Harapan itu gerakan. Iya, betul. Jadi ini bicara bahwa apa yang Mel bikin, yang Mel buat tuh membangkitkan kesadaran bahwa ini kerja sama-samanya orang yang ada di Indonesia. Yes, dan lu tuh setiap orang itu powerful. Kadang orang tuh ngomong gini, tapi follower gue cuma 10. Lo tahu nggak? Berarti lo adalah influencer buat 10 orang yang follow lo. Berarti setiap pagi lo bangun ada 10 orang yang pengen lihat apa sih yang lo kerjakan. Influencer itu, gue selalu bilang, malaikat tuh nggak akan nyatet kok. Ntar pas lo udah mati gitu kasarnya, follow lo berapa, like lo berapa. Enggak. Tapi apakah lo sudah berbuat sesuatu? Dan lo bisa. Nggak harus. Orang suka ngomong, ntar deh Mel kalau gue udah kaya ya, gue nyumbang deh tempat tuh. Ya kalau kaya, lo nggak kaya-kaya kan gue capek nunggunya. Betul. Lo kasarnya lo ngasih 1 bungkus mie instan aja Buat orang yang membutuhkan. iya, 1 keluarga gitu, lo kumpulin ada 2 mie instan lo kasih. Lo sadar nggak itu menyambung hidup mereka 1 hari? Iya. Jadi menjadi jawaban buat sesama itu, nggak usah nunggu sesuatu yang gede-gede, yang bombastis. Apapun yang bisa kamu lakukan untuk sesamamu, walaupun hanya memberikan 1 gelas air minum saja, ternyata kamu udah jadi jawaban. Iya, dan kalau lo nggak punya apa-apa, lo punya tenaga. Lo nggak punya tenaga, lo punya waktu. Intinya ada. Selalu ada. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa jadi berkat atau untuk tidak bisa berbagi cinta buat yang orang ada lain. cuma lo nggak mau. Itu sudah. Bisa, pasti bisa. Cuman itu aja. Lo mau atau nggak mau? Itu aja sahabat cinta. Jadi sahabat cinta semua pasti mau. Ya, itu dia. Terus kan dulu zamannya belum ada sosmed tuh. Nah ini bagaimana
dirimu tuh menerima laporan itu orang-orang tuh melakukan apa, menghubungi dirimu dengan cara apa gitu? Ya kalau dulu sebelum ada sosmed pasti kan masih dari deket-deket doang. Oke. Gue mulai mendekati orang-orang yang emang udah ngejalanin itu. Donasi belum bisa masuk. Gue hampir 15 tahun belakangan ini hampir semua honor gue atau setengah honor gue memang gue sisihkan untuk ya udah lo kasih ke Rumah Harapan aja. Lo kasihnya ke Rumah Harapan aja. Sambil gue mulai ceramah nih ke orang-orang, gue punya ini loh, gerakan ini loh. Kalau gue lagi promo radio atau ngisi di TV, gue selipin tuh. Akhirnya kan lama-lama orang tahu semua. Iya, pokoknya ada event apapun, kenapa enggak menyatakan ayo Ya. bersama-sama bergerak di dalam kegerakan ini Rumah Harapan Melanie. Yes. Dan gue kan Iya. kebanyakan memang nyanyi atau syuting itu kan kebanyakan tour Iya. luar kota. Nah dari situ lo ketemu orang gitu, ada apa sih di sini, ada apa sih di Ngobrol sini, deh, ada apa sih di ngobrol. sini. Iya. Nah itu dia, dari satu menjangkau, jadinya sampai kemana-mana. Luar biasa. Mulai dari satu gerakan kecil, Make a Wish itu tadinya, kemudian mulai punya hati ya lewat berbagi, bukan cuma berbagi sih, menjadi jawaban. Kemudian akhirnya jadi Duta Migran Indonesia. Nah, kalau yang itu gimana cerita itu, Mel? Sebenarnya gue dari dulu memang banyak pendengar musik gue itu kan mungkin sampai hari ini lo nanya anak yang main di mall nggak akan tahu musik gue. Iya. Tapi lo ketemu tukang parkir, lo ketemu buruh, lo ketemu kuli, mereka akan ngerti musik Iya. gue gitu kan. Karena memang kita pergerakan. Nah, buruh migran, gue tuh lupa ya awalnya dari mana ya. Manajemen musik pertama gue itu Pulau Biru. Jadi manajemen gue memang ada di Slang kan, emang di Oke. Pulau Biru. Mereka memang ngebiarin gue untuk menjadi orang apa adanya gue. Dia Ya. tidak mengarahkan kayak label lain, lagu lo harus tentang cinta dong. Oke. Lo nggak harus gini. Mereka membebaskan gue. Lo mau ngomong soal protes silakan. Lo mau ini silakan. Pokoknya apa adanya Yes. diri lo sendiri. Dari situ gue mulai lah kenal sama aktivis-aktivis Oke. pelan-pelan. Akhirnya gue mulai mendalami yang namanya buruh dan buruh migran. Iya. Bagaimana revenue penghasilan devisa terbesar Indonesia salah satunya dari buruh migran. Gimana mereka itu sebenarnya pahlawan, gimana itu mereka hidupnya sebenarnya kasihan banget. Akhirnya gue banyak tuh mulai mendalami kasus. Gue mulai mendekati badan-badan yang non pemerintah ya, NGO. Gue ya, selalu di NGO, sebelah kirinya. ya. Gue selalu tidak mau bekerja dengan pemerintah. Ada satu badan gede namanya Migran Care. Oke. Itu juga yang membawa gue ke PBB, ngomong soal buruh di PBB, apa segala macam. Dari situlah gue mulai bertugas mendampingi orang dengan hukuman mati. Orang yang tinggal menunggu harinya dengan cara lain tuh ya, Yes. hukuman mati. Beda loh sama orang sakit. Lo tahu nih tanggal segini lo bakal digantung ya, bakal dipancung ya. Ya, Itu beda it's loh another rasanya story. Ya, gitu. betul. Akhirnya dari situ gue mulai banyak bersuara untuk mereka. Karena mereka bukan cuma di Indonesia ya, bukan cuma buruh. Mereka hidup di dunia lain, di negara lain, bahasa yang asing, di rumah yang jauh dari keluarga. Akhirnya gue mulai dari situ dikaitkan terus dengan buruh. Ya, karena networknya dibukakan ke situ. Akhirnya networknya, gue tuh Ya. benar-benar jalan semua tuh ngalir sih Ya, gitu. ya itu dia. Gue ikutin aja jalan kemana sih, jalan kemana. Tapi gue dirimu ikutin punya semua. hati dan punya cinta gitu loh, sahabat Dan gue Cinta. punya niat untuk belajar. Itu dia, dan mau terus bergerak, nggak Yes. diem aja. Yes. Bagaimana caranya kasih solusi buat orang-orang Yes. ini. Nah, kisah TKI yang diselamatkan itu bagaimana? Namanya Ibu Satina, sebenarnya Ibu banyak sih, Satina. cuman kasus itu paling banyak didengar. Ya. Hari ini kita udah nggak pakai kata TKI lagi, kita Ya. ngomong buruh migran Buruh Indonesia, migran buruh Indonesia, migran wanita, ya. buruh migran Indonesia. Jadi suatu hari datang permohonan ke Rumah Harapan dan kita juga dengar berita gitu. Jadi di Saudi itu kan hukuman mati lo nggak akan pernah tahu kapan. Misalnya gini, misalnya lo ada dalam deretan penerima hukuman mati, Oke. kalau keluar Saudi ya, kalau Iya. keluarga memang mengampuni lo, maka akan misalnya yang gimana ya, orang yang berkasus dengan lo itu mau ngomong oke lah, lo gue maafin, ada yang namanya uang darah atau uang diat. Dia akan Jadi ini nyebut harus dibayar uang ke diat, keluarga itu harus itu. dibayarkan ke Oke. keluarga. Kalau Ibu Satina waktu itu berkali-kali dia dilecehkan, disakiti, mau diperkosa, pada suatu hari dia membunuh majikannya. Oke, karena tidak tahan pressure-nya Ya, maksudnya gila-gilaan. gini loh, gue kalau tiap hari mau diperkosa ada pisau ya maaf ya, Ya, ada gue sebab, membela ada diri, akibat, ya. iya kan gitu. Ya. Nah, dia harus menunggu berbelas tahun karena pada saat kejadian ahli waris yang dibunuh ini masih kecil, kan harus Oke. nunggu umur 18 sama berapa lah gitu, Oke. untuk bisa ngomong secara hukum. Begitu dia sudah dewasa, dia ngomong oke uang diat segini, dicuekin lah sama pemerintah kita.
kan suka cek ombak ya gitu pemerintah kita kan gitu. Iya. Naik itu kan berguling angkanya jadi besar sekali sampai dia menjadi orang yang udah mendekati nih hukuman matinya, jadwalnya. Jadi kayak udah nggak ada harapan ini dalam Yes, hidupnya nyampe dia. lah kasusnya ke kita. Terus sebenarnya waktu itu niatnya sih cuma menampar pemerintah aja ya. Kita juga nggak mungkin Untuk lebih peduli dan uang melakukan dietnya tuh sesuatu. uang dia tuh udah puluhan kalau nggak salah, apa belasan gitu gue lupa. Kita mulai ngamen. Di situ gue belajar ya, lebih mudah menjelaskan tentang kelaparan dan hidup kepada orang yang pernah merasakan lapar dan hidup di jalanan Iya. ketimbang kepada teman-teman yang hidupnya di gedongan setiap kali. Iya. Di situ gue ngelihat yang namanya magic, bahwa gue menyebarkan itu, kita ngumpulin duit tuh dari tukang koran, tukang warung, Malah benar-benar yang nggak duit-duit disangka ya, ngecek nggak ya. disangka Karena ya. mereka ngerasain namanya hidup, Iya. mereka ngerasain namanya cari Berjuang, duit, berjuang iya. kan untuk keluarga. Dan terkumpullah 1 M. Wow. Itu dikarungkan, kita kasih ke pemerintah, mungkin pemerintah merasa tersindir atau apa, mereka penuhilah sisa duitnya, Oke. dibayarkanlah Satinah itu. Satinah di sidang ulang, diberikan pengacara yang tepat, diberikan translator, penerjemah yang benar. Ya lu di sana sidang pakai bahasa Arab, mau ngomong apa? Ya. Dikasih penerjemah yang benar, dia dinyatakan tidak bersalah. Dia pulang berapa tahun lalu, gue baru datang ke kawinan dia habis nikahin anaknya. Oh wow, keren That banget was sahabat so cinta. nice. That was Bener-bener, so nice. bener-bener harapan itu terjadi. Dari uang 1.000 perakan, Ya, dan bukan gede-gedean. bukan dari orang yang sorry ya, yang pada punya kepeng banyak, yang punya banyak uang, yang seharusnya bisa berbuat lebih banyak. Tetapi dari orang-orang yang tidak disangka, dari kaum marginal, orang-orang yang ada di pinggiran. Karena tapi mereka paham rasanya hidup seperti itu kayak apa. Wow. Nah, nangis gue. Karena sampai hari ini pun Rumah Harapan, kalau lu lagi di situ lu tiap hari teng tong gitu. Yang nganterin tuh kadang-kadang cuma ngirim mie instan 1. Ya, yang kayak gitu-gitu mereka tahu rasanya lapar tuh kayak apa gitu. Tapi Lebih luar mudah biasa jelasin ya, ke mereka mau berbagi gitu. Yes. Sedangkan yang punya satu meja ini barangkali malah dipegang Iya, sendiri betul. gitu. Sedangkan yang Itu punya satu kenyataan gelas sih. ini mau kasih ke orang lain. Iya. Sahabat cinta, jadi orang yang murah hati dan penuh cinta pasti Lo nggak akan nggak mati pelit. kalau berbagi. Lu nggak tambah miskin, nggak tambah kaya, selalu ada, Iya. selalu ada. Nah, dirimu tuh kan, sorry ya, gue kan tahu lu dari kecil. Tante, dulu lupa manggilnya tante. Sebentar ya, aku manggilnya apa sahabat cinta. Jadi gue nyampe sini itu baru tahu, oh hostnya dia gitu. Dan dia ngingetin, gue tuh teman tante lo, dia manggil nyokap gue aja kakak. Kata gue, Itu berapa puluh tahun lalu, Bu. Lama bet ya. masih kecil. Aisyah. Sekarang sebesar begini. Iya. Nah, kan lu tuh kan sorry nggak pernah susah gitu loh. Tapi apa yang menggerakkan dirimu sedemikian rupa? Pertama untuk peduli, ya. Dan yang kedua mau bergaul sama, sorry ya, mungkin buat orang lain ini kita nih nggak satu kasta begitu loh. Tapi lu mau turun dan bukan cuma bergaul, jadi saudara gitu, dan akhirnya jadi satu kegerakan seperti ini. Gini, gue punya 2 jawaban buat itu. Pertama, itu yang dilihat orang dari luarnya. Ya. Orang tua gue tidak pernah, bapak gue gini, ini barang gue, lu mau cari sendiri. Oke. Lu cari. Kita ngerusakin apa? Nyicil lo sampai gila. Nah, mesti tanggung jawab Suruh ya. cicil. Nah, Lu mau beli mobil gue, adik gue terakhir mau beli mobil bekas. Dia mampunya cuma mobil bekas. Dia belilah mobil bekasnya kantor bapak gue. Mobil bekas, dia mampunya mobil bekas. Jadi kasih sana beli mobil bekas, kalau suruh cicil sampai kelar. Jadi itu sudah diajarkan dari dulu. bahwa mendapatkan sesuatu tuh dalam hidup nggak mudah. Gue kerja keras nih harta gue. Mau jajan kerja. Jadi Itu nggak pernah pertama. anggap enteng kehidupan. Kedua, ini yang gue sampai hari ini nggak pernah bisa punya jawaban ya, karena ini pertanyaan paling standar yang dimiliki semua media atau siapapun yang nanya. Kenapa lo peduli? Ya. Gue akan ngeri sama diri gue kalau gue butuh alasan untuk peduli. Oke. Gue nggak tahu dan gue nggak punya alasan. Oke. Itu ngeri sih kalau gue sampai karena gue itu nggak, itu gue jawaban nggak pernah punya gue. Oke. I don't know. Setiap orang ada sesuatu yang mereka bawa di dalam diri. Ya mungkin itu yang namanya memanusiakan manusia kali ya. I don't know. Ya harus ya. Gimana ya? Ya karena itu memang sudah seharusnya demikian. Iya, harus ada di dalam diri Iya. kita. Kenapa lo kalau makan, kalau lapar makan ya? Kenapa lo
peduli. Jadi itu sesuatu yang alami, yang natural. Di Yes. saat kita ngelihat orang yang membutuhkan, kita mau jadi jawaban buat mereka. Yes, dan pada satu umur tertentu gue waktu itu masih remaja banget, gue ketemu sama Mas Iwa, Kak. Dan Iwa tuh sampai hari ini lupa, gue nggak tahu dia ngomong sama gue pas mabuk apa kagak gitu ya. Dan itu tapi omongan itu membekas banget sih di gue. Mel, lo kalau ngelihat orang tabrakan atau apalah di jalan, mending lo cuekin, lo pergi. Daripada lo ngomong kasihan, tapi lo jalan anyway gitu. Iya, betul. Di situ gue mikir anjir bener juga sih. Iya, kalau bisa ngomong kayak gitu berarti lu harus melakukan sesuatu. Mendingan lo lewat aja sekalian gitu. Nggak bisa kita cuman ngomong doang tapi nggak melakukan apa-apa. Iya. Iya, kalau kita ngelihat saudara kita ada yang lapar, kita nggak bilang gini, lo makan dong gitu. Iya. Tapi lo lapar nih, Pasti makan. makanan gitu. Cuma lapar ya, Iya, minta dipukul itu. enggak. Itu Iya. harusnya natural dan alami Iya, ada di I think dalam so. diri setiap kita. Ketika kita ngeliat sesama kita susah, Iya. kita harus bantu Iya, mereka. tanpa harus disuruh, tanpa butuh alasan. Dan itu datang dari dirimu masih kecil ya. Kayaknya Maksudnya ya. itu ya kan maksudnya itu alami. Jadi selama lo hidup tuh Iya. itu selalu ada gitu Kayaknya loh. sih begitu ya. Gue Dori sih. Jangan termakan sama image gue yang kayaknya pinter gitu. Dori banget gue. Bego. Lupaan gue kemarin ngapain ya lupa. Jadi gue kalau nanya yang jauh-jauh gitu dari kecil ya tahu. Udah banyak kali yang kayak begitu termasuk I. Jadi sahabat cinta, dari sini kita belajar ya bahwa Mel tuh belajar dari orang tuanya bahwa segala sesuatu tuh nggak didapatkan secara mudah karena seperti yang tadi dibilang kayaknya karena iya punya jadi semuanya gampang gitu ya, tinggal ditaruh di depan mukanya dia gitu, makan nak, minum nak, nggak gitu. Tapi bapaknya luar biasa ngajarin dia untuk bertanggung jawab. Kalau mau punya sesuatu itu nggak berarti lo dapetin dengan mudah, harus ada usaha dan kerja Mau keras jajan gitu. kerja. Lagi nggak bisa beli Starbucks, lo jajan lah di warteg tuh. Kan gitu ya. Ya pokoknya lu mampunya gimana lah, atur mampunya deh gitu. gitu. Lah, atur aja. Bener. Kalau ada orang yang minta bantuan tuh sampai kayak 24 jam tuh nggak cukup buat dia. Kita pernah lagi di Bali nih ya, nih, dan orangnya kan sok kuat, Nah tuh sahabat cinta. sok kuat. Aduh, darah-darah kak. Aduh.